Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Berikut adalah informasi tentang pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan pada kurikulum prototipe atau kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum merdeka. Nah, informasi ini bagian dari rangkaian informasi tentang kurikulum prototipe atau yang sekarang ada istilah kurikulum merdeka. Benang merah pengembangan kurikulum bahwa kurikulum prototipe atau disebut kemudian kurikulum merdeka adalah melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Yang pertama sekaitan dengan ini bahwa kurikulum tersebut orientasinya holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua, berbasis kompetensi bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi, yaitu kurikulum dirancang sesuai konteks, budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototipe ini memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter, yaitu iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, berkebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Yang kedua, fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam, bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid atau teach at the right level dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Sekaitan dengan kurikulum operasional di satuan pendidikan bahwa kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini yang termuat dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan pengembangan pembelajaran di satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang pertama berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Yang kedua, kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri khusus SMK, dan menunjukkan karakteristik atau kekhususan peserta didik berkebutuhan khusus SLB. Yang ketiga, esensial, yaitu memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Yang keempat, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Profil yang diinginkan adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Dalam hal ini, peserta didik Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya ke-6 dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Ke-6 dimensi tersebut yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan keenam kreatif. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Penjelasan di atas menggambarkan posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu sebagai pertama, tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Kedua, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Ketiga, benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan di sekolah. Komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan atau pada kurikulum prototip atau pada kurikulum di sekolah penggerak atau pada kurikulum merdeka. Komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau setiap 4-5 tahun. Untuk SMK, karakteristik satuan pendidikan, visi dan misi disusun untuk satuan pendidikan, sedangkan komponen tujuan, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional disusun untuk setiap program keahlian pada satu dokumen yang sama. Nah, karakteristik satuan pendidikan dari analisis konteks dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Untuk SMK, karakteristik melingkupi satuan pendidikan dan program keahlian. Komponen yang pertama yaitu komponen karakteristik satuan pendidikan, yaitu ini didapatkan dari analisis konteks, dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Untuk SMK, karakteristik melingkupi satuan pendidikan dan program keahlian. Komponen yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Visi ini menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Misi ini menjawab bagaimana sekolah mencapai visi. Kemudian misi ini berisi nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Sedangkan tujuan adalah tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Tujuan menggambarkan tahapan-tahapan atau milestone penting dan selaras dengan misi. Kemudian tujuan ini berisi tentang strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Kemudian kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila.
Untuk SMK, visi dan misi disusun untuk lingkup sekolah, sedangkan tujuan disusun untuk lingkup program keahlian berdasarkan analisis kebutuhan dunia kerja. Ini merupakan isi dari komponen kedua dari kurikulum operasional atau kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka ini, yaitu tentang visi, misi, dan tujuan. Komponen yang ketiga dari kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka atau kurikulum yang digunakan di sekolah penggerak yaitu pengorganisasian pembelajaran. Cara sekolah mengatur muatan pengorganisasian pembelajaran ini yaitu cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar. Cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Misalnya mingguan, sistem blok, atau cara pengorganisasian lainnya. Nah, pengorganisasian pembelajaran itu meliputi kegiatan intrakurikuler yang berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada atau mulok. Untuk SMK, mata pelajaran dan atau konsentrasi disusun oleh satuan pendidikan bersama dunia kerja. Kemudian dalam pengorganisasian pembelajaran ini, proyek penguatan profil Pancasila ini menjelaskan pengolahan proyek mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Untuk PAUD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila disatukan dalam kegiatan pembelajaran, tidak terpisah dengan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk SMK, proyek ini ditambah dengan tema kebekerjaan dan budaya kerja sehingga namanya menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Kemudian pengorganisasian pembelajaran ini berkaitan juga dengan praktik kerja lapangan atau PKL untuk SMK, yaitu menyiapkan peserta didik agar memiliki pengalaman dan kompetensi di dunia kerja. Kemudian berkaitan dengan pengelolaan pengorganisasian pembelajaran ini adalah adanya kegiatan ekstrakurikuler, yaitu gambaran ekstrakurikuler dalam bentuk matriks atau tabel. Komponen yang berikutnya dari komponen kurikulum prototipe atau kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum merdeka ini yaitu rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini terdiri dari rencana pembelajaran untuk ruang lingkup satuan pendidikan, seperti silabus atau alur pembelajaran, atau unit mapping lengkap dengan gambaran besar asesmen dan sumber belajar yang mencakup kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila serta program prioritas satuan pendidikan. Kemudian berikutnya rencana pembelajaran untuk ruang lingkup kelas seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar atau MA. Atau rencana kegiatan lainnya. Untuk dokumentasi rencana pembelajaran ini, satuan pendidikan cukup melampirkan beberapa contoh RPP atau modul ajar atau bentuk rencana kegiatan yang mewakili inti dari rangkaian pembelajaran pada bagian lampiran. Kemudian komponen berikutnya yaitu komponen kurikulum pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Nah, pada komponen pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional, kerangka bentuk pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Komponen berikutnya dari kurikulum prototipe atau kurikulum yang diselenggarakan di sekolah penggerak atau kurikulum merdeka ini yaitu lampiran. Nah, lampiran ini berisi contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas dan contoh rencana kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, komponen kurikulum dalam kurikulum prototipe atau kurikulum yang diselenggarakan di sekolah penggerak atau kurikulum merdeka ini terdiri dari yang pertama karakteristik satuan pendidikan seperti yang sudah dijelaskan, kemudian visi, misi, dan tujuan, kemudian pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi dan pengolahan profesional, serta lampiran.
Sebelum ke proses penyusunan kurikulum, hal yang harus dipahami sekaitan dengan kurikulum prototipe atau kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum merdeka ini yaitu tentang pemahaman kerangka dasar dan struktur kurikulum. Sekaitan dengan hal ini, apa saja yang menjadi dasar panduan kurikulum operasional satuan pendidikan? Yang perlu diperhatikan yaitu apa saja yang menjadi dasar panduan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian apa saja yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan apa saja yang menjadi otonomi satuan pendidikan dalam penyusunan atau pengembangan kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka atau kurikulum yang diselenggarakan di sekolah penggerak. Kerangka dasar kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini terdiri dari tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, standar kompetensi lulusan untuk PAUD dan sederajat, kemudian standar isi, standar proses, standar penilaian, serta standar lainnya, kemudian struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, kemudian bahwa hal ini kemudian dikembangkan oleh sekolah, disusun oleh sekolah menjadi visi dan misi satuan pendidikan, kemudian konteks dan kebijakan lokal, kemudian disusun kurikulum operasional di satuan pendidikan, dan disusun perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Nah, dalam kerangka dasar kurikulum ini ada fleksibilitas dan dinamis, bahwa sekaitan dengan ini satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik satuan pendidikan. Nah, sekaitan dengan perangkat ajar, ini pemerintah juga menyediakan contoh perangkat ajar yang berupa contoh buku teks pelajaran, bahan ajar, modul ajar mata pelajaran, dan proyek profil pelajar Pancasila, serta contoh kurikulum satuan pendidikan atau contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Sekaitan dengan hal tadi, untuk memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum ini, informasi yang disampaikan diantaranya bahwa kerangka dasar ini berisi tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam konteks luas dan jangka panjang. Diharapkan kerangka dasar ini menjadi kompas dalam menunjukkan arah pendidikan Indonesia. Berikut sekilas penjelasan mengenai dokumen yang selalu menjadi rujukan ketika mengembangkan kurikulum satuan pendidikan atau ketika mengembangkan kurikulum di satuan pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Bahwa tujuan pendidikan nasional ini menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional ini sudah diterjemahkan dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Dari perspektif penyusunan kurikulum, profil pelajar Pancasila adalah tujuan besar atau aims atau aspirasi yang perlu dicapai atau yang disebut juga dengan long term outcomes atau luaran jangka panjang. Profil pelajar Pancasila merupakan interpretasi dari tujuan pendidikan nasional dan visi pendidikan Indonesia yang digunakan sebagai rujukan penyusunan standar nasional pendidikan dan kurikulum. Kemudian yang ketiga, standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan ini adalah standar pendidikan yang diacu sebagai kerangka dan sudah diterjemahkan pada struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Yang keempat, struktur kurikulum. Struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi acuan sekolah untuk mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil pelajar Pancasila. Dapat ditambahkan dengan kekhasan sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Struktur kurikulum ini berisi kegiatan intrakurikuler termasuk pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Khusus PAUD,
Proyek penguatan profil belajar Pancasila tidak terpisah dari kegiatan pembelajaran dan program lainnya. Khusus SMK ditambah dengan pengembangan karakter dan budaya kerja sebagai wadah untuk penguatan profil pelajar Pancasila, dan khusus SLB ditambah dengan keterampilan pilihan dan program kebutuhan khusus. Kemudian yang kelima adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran dan asesmen menjadi rujukan dalam menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen di sekolah. Yang keenam adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya. Pada jenjang PAUD, capaian pembelajaran telah memasuki esensi dimensi profil pelajar Pancasila, sehingga capaian pembelajaran dapat digunakan sebagai arus utama pembelajaran. Informasi berikutnya sekaitan dengan proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan atau proses penyusunan kurikulum prototipe atau kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan? Proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan secara umum melakukan hal-hal atau langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari dan menganalisis kerangka dasar kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu mempelajari dan menganalisis tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, standar nasional pendidikan, yang terdiri dari struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, sekolah atau Bapak dan Ibu melakukan penyusunan atau pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan Bapak dan Ibu masing-masing dengan memperhatikan hal fleksibilitas atau dinamis pengembangan kurikulum tersebut, yaitu bahwa satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama dalam pengembangan ini, yang pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis konteks tentang karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, merumuskan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan atau visi misi yang ada di satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, menentukan dalam pengorganisasian pembelajaran, seperti apa pengorganisasian pembelajaran yang akan dilakukan. Yang keempat, menyusun rencana pembelajaran. Yang kelima, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ketika melakukan langkah ketiga, yaitu menentukan pengorganisasian pembelajaran, langkah ini dievaluasi setiap semester atau dievaluasi setiap tahun, dan langkah ini merupakan bagian dari langkah evaluasi jangka pendek. Sedangkan untuk evaluasi jangka pendeknya ini dilakukan ketika sudah ada perancangan, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, dan kemudian dilaksanakan. Setelah pelaksanaan dilakukan evaluasinya, evaluasi jangka panjang untuk 4 sampai dengan 5 tahun. Untuk proses penyusunan kurikulum operasional di sekolah menengah kejuruan secara khusus, langkah-langkah tahapannya, langkah tahapan yang pertama sama tadi, mempelajari dan menganalisis tentang kerangka dasar kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu mempelajari dan menganalisis tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, standar nasional pendidikan yang terdiri dari struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Nah, lanjutan dari langkah tersebut yaitu dilakukan analisis dan penyusunan pada satuan pendidikan, dan pada saat penyusunan ini fleksibilitas dan dinamis penyusunannya harus diperhatikan, bahwa sekaitan dengan hal tersebut satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Langkahnya yang pertama yaitu dalam mengembangkan kurikulum operasional ini, yang pertama menganalisis konteks
yaitu menganalisis karakteristik satuan pendidikan dan program keahlian. Kemudian yang kedua, menyusun visi dan misi sekolah, menyusun visi dan misi SMK. Yang ketiga, merumuskan tujuan sesuai dengan program keahlian yang ada di sekolah, merumuskan tujuan untuk program keahlian atau setiap program keahlian. Kemudian yang keempat, menentukan pengorganisasian pembelajaran. Yang kelima, menyusun rencana pembelajaran. Yang keenam, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Pada langkah yang keempat, menentukan pengorganisasian pembelajaran. Ini pengorganisasian pembelajaran ini dievaluasi setiap semester atau setiap tahun berupa evaluasi jangka pendek. Sedangkan setelah langkah keenam, setelah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, dilakukan evaluasi jangka panjang untuk 4 sampai dengan 5 tahun. Sekaitan dengan proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini, dalam penyelenggaranya, kurikulum operasional sekolah perlu menjadi dokumen yang dinamis, yang diperbaharui secara berkesinambungan, menjadi referensi dalam keseharian, direfleksikan, dan terus dikembangkan. Penyusunan dokumen kurikulum operasional sekolah ini dari awal hendaknya dimulai dengan memahami secara utuh kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Antara lain memahami tentang tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, standar nasional pendidikan, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Khusus untuk SMK ditambah dengan memahami kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja terkait. Bagi yang sudah memiliki dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau sekolah tersebut dapat langsung melakukan peninjauan dan revisi. Sekaitan dengan proses penyusunan kurikulum ini, yang pertama adalah penyusunan dokumen. Harus diperhatikan siapa yang akan memfasilitasi penyusunan ini, siapa yang akan dilibatkan dalam penyusunan ini. Kemudian apakah sudah pernah dilakukan pembahasan kurikulum operasional oleh pemangku kepentingan internal, misalnya oleh pimpinan sekolah dan guru. Nah, kemudian apakah sudah pernah dilakukan pembahasan kurikulum operasional sekolah oleh pemangku kepentingan eksternal, meliputi orang tua, komite satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Kemudian berikutnya dilakukan peninjauan dan revisi. Nah, sekaitan dengan hal ini, siapa yang akan memfasilitasi peninjauan dan revisi ini? Siapa yang akan dilibatkan dalam peninjauan dan revisi? Kemudian apakah satuan pendidikan memiliki dokumen kurikulum operasional sekolah yang sebagian atau seluruh isinya merepresentasikan satuan pendidikan? Apakah ada diskusi atau kerja kolaborasi untuk menyusun kurikulum operasional sekolah yang setidaknya melibatkan para pimpinan atau perwakilan guru? Kemudian apakah ada informasi atau pembahasan disampaikan pada orang tua mengenai kurikulum dan atau program khusus untuk SMK? Apakah substansi kurikulum yang ada masih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja? Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi awal sekaitan dengan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan atau pengembangan kurikulum prototipe atau kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum merdeka yang bisa dikembangkan di sekolah atau di satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Semoga informasi ini minimal menambah pengetahuan Bapak dan Ibu tentang pengembangan kurikulum operasional sekaitan dengan kurikulum prototipe atau kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum merdeka di satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Semoga informasi ini menginspirasi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.